Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, kami dari tim Drone Hacker menyampaikan solusi kami, yaitu yang bernama Camar, an AI Base for Maritime Solution untuk Hackathon Maritim 2021. Nama tim kami Drone Hacker, alias yang suka ngoprek drone. Nama saya Ruslan sebagai tim leader, dan bersama teman-teman yaitu Randy Firmansyah di bagian hardware dan Ricky Orlando untuk bagian softwarenya. Sebagai pendahuluan, Indonesia sebagai negara maritim, mengutip jurnal Roadmap menuju Indonesia sebagai negara maritim yang maju, makmur, dan kuat dan berdaulat oleh Profesor Dr. Insinyur Hakim Badahuri MS. Luas laut Indonesia sekitar 71% dan luas daratannya 29%. Samping itu, Indonesia juga memiliki 17.000 pulau, sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Wilayah perairan yang luas membuat negara ini penuh kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, mulai ikan, sumber daya mineral, pariwisata, dan masih banyak lagi. Berikutnya, mohon disimak video berikut mengenai nutrient rich water. When the incoming tide comes in, it pushes up all this nutrient-rich water. And once that starts, the smaller reef fish start feeding off the plankton that is brought in from the deep oceans. As the day went on and the tide started pushing stronger and stronger into the channel, more and more fish started arriving and congregating just in these specific areas where you get this big influx of nutrient-rich water. And after a while, there's literally hundreds, perhaps even thousands of fish feeding off the plankton that has been brought in from the deep ocean. Lots of the fusiliers, lots of chub, lots of black and white snappers. It was really an amazing sight to see. And with all these little fish becoming more and more concentrated, obviously a lot of the game fish and quite a few of the sharks start arriving. And ultimately the big manta rays start appearing. You can see the actual plankton pushing past the camera lens, and as the current really started picking up, you can see a lot of the fish start really struggling in the current, but they're just loving the food that is brought in. Baik. Nah, dari video sebelumnya kita bisa tahu bahwa ada area yang bernama nutrient rich water. Jadi untuk mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia dan membantu nelayan Indonesia, tim Drone Hackers akan membuat IoT yang bernama Camar yang berfungsi untuk mencari area ini, area nutrient rich water. Nutrient rich water ini sendiri merupakan area yang dimana terdapat plankton dalam jumlah yang banyak. Seperti video tadi, plankton-plankton ini akan menarik ikan-ikan yang di terumbu karang, ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil akan menarik ikan yang besar untuk datang dan menjadi area yang ideal untuk penangkapan ikan. Berikut adalah penampakan dari camar yang ditempelkan pada drone. Jadi di dalam camar ini terdiri dari mini PC yang digunakan untuk memprosesan data, dan ada multispektral kamera yang terdiri dari beberapa kamera untuk mengambil foto yang real, dan ada juga yang untuk mengambil foto infrared. Nah, fitoplankton yang akan dicari oleh camar itu sebenarnya seperti daun.
Jadi proses fotosintesis pada daun hijau yang sehat akan menyerap hampir semua cahaya yang tampak dan akan memantulkan near infrared atau NIR dan phytoplankton itu merupakan rantai makanan terendah di lautan yang berasal dari tumbuhan yang juga melakukan fotosintesis. Nah, berdasarkan fenomena alami ini, tim drone hacker akan membuat camar yang merupakan AI-based multispectral kamera ini untuk mencari area nutrient rich water yang penuh dengan plankton. Nah, gimana camar bekerja? Jadi secara solusi itu sebenarnya simpel saja. Drone-nya diterbangkan di area yang akan diinspeksi. Lalu camar akan mengambil foto dan memproses gambar tersebut untuk menentukan jumlah plankton yang terdapat di area tersebut. Hasil pemrosesan dapat dilihat oleh operator menggunakan handphone untuk menentukan area yang akan diambil ikannya. Sebagai catatan, pengoperasian camar ini bisa juga menggunakan UAV, juga bisa digunakan tiang yang tinggi, balon udara, atau layang-layang. Nah, nantinya tampilan layar pada HP pengguna camar adalah seperti gambar berikut. Nah, di dalam camar sendiri, dalam mini PC-nya terdapat web service yang dapat diakses oleh user menggunakan handphone melalui web browser. Untuk saat ini, pada web service itu terdapat foto-foto real yang diambil oleh camar, lokasi GPS-nya tentu dari foto, dan nanti hasil prosesannya akan terdapat di map yang menunjukkan lokasi dan arah kapal dan lokasi yang diduga terdapat jumlah plankton yang banyak berdasarkan hasil olah foto. Untuk social impact, kita harapkan dengan adanya camar maka akan memberikan impact yang positif, yaitu adanya community development, lalu ada peluang bisnis dan pekerjaan baru, misalnya operator drone atau jasa di bidang drone, dan masyarakat akan lebih melek IoT dan siap untuk menghadapi era drone di masa depan untuk wilayah negara. Nah, secara ekonomi impact dengan adanya camar, kita harapkan ya membuat penangkapan ikan oleh nelayan menjadi lebih efektif dan efisien. Camar juga bisa menghemat BBM para nelayan karena cukup drone yang bergerak mencari area nutrient rich water tersebut dengan radius sampai 5 km. Dan terakhir, contribution to nation. Camar akan memberikan kontribusi ke negara untuk awalnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Dan nanti semakin berkembangnya AI dan sensor, maka akan semakin banyak data yang bisa diperoleh sehingga Indonesia memiliki big data di bidang maritim yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan semua potensi maritim di Indonesia. Camar juga kedepannya bisa digunakan untuk deteksi jika ada penyusup asing, misalnya kapal ilegal, kapal selam, drone laut, drone udara, sehingga bisa menjadi salah satu alat pendukung pertahanan negara. Demikian presentasi dari tim Drone Hacker. Terima kasih. Drone Hacker make intelligent solution with drone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.